Kisah Raja Namrud dan lalat. Dikisahkan oleh Zaid bin Aslam bahwa Namrud adalah raja yang orang-orang mendatanginya untuk mendapatkan makanan. Maka pada suatu hari Nabi Ibrahim pun mendatangi Namrud dengan bergabung bersama mereka yang pergi untuk menyambung hidup. "Siapakah Rabbmu?" tanya Namrud kepada setiap orang yang datang kepadanya. Dan mereka akan menjawab, "Engkau, wahai Namrud." Tetapi ketika Nabi Ibrahim ditanya seperti itu, dengan diplomatis beliau menjawab, "Rabbku adalah Dia yang menghidupkan dan mematikanku. Ana uhyi wa umit." Akulah yang menghidupkan dan mematikan, kata Namrud sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran. Kemudian untuk membuktikan statement Jum'awanya itu, ia datangkan 2 orang lalu membunuh salah satunya dan menyisakan 1 orang dari mereka berdua untuk tetap hidup. Dengan begitu, Namrud merasa telah menghidupkan dan mematikan. Kekonyolan macam apa ini? Tidak terima menyaksikan kekonyolan itu, dengan tegas dan cerdas, Nabi Ibrahim membungkam Namrud, "Fa innallaha yati minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib." Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Merasa tertusuk dengan jawaban itu, Namrud tidak memberi sekerat makanan pun kepada Ibrahim. Beliau kembali dengan tangan kosong, sementara keluarganya di rumah pasti menantikan sesuatu yang dapat dinikmati. Maka begitu sampai di bukit yang dipenuhi batu-batu kerikil, Ibrahim berhenti sejenak dan terpikir olehnya, "Kenapa tidak kuambil saja kerikil-kerikil ini lalu kubawa pulang, agar mereka senang saat aku datang dengan membawa sesuatu." Sesampainya di rumah, Ibrahim yang kelelahan langsung beristirahat hingga tertidur. Adapun bingkisan oleh-oleh yang ia bawa, ia letakkan begitu saja, dan Ibrahim akan terkejut demi melihat hidangan lezat yang disajikan istrinya setelah ia terbangun. "Dari mana makanan ini?" tanya Ibrahim yang keheranan. "Dari bingkisan yang kamu bawa tadi," jawab istrinya singkat, sehingga beliau pun menyadari bahwa Allah telah menurunkan rizki kepadanya. Adapun nasib Namrud, setelah berkali-kali menolak malaikat yang Allah utus untuk menegurnya agar ia beriman kepada Allah dan ia tetap menjadi raja. Lalu dengan sombongnya ia terima tantangan langit untuk mengumpulkan seluruh pasukannya. Allah kirimkan serdadu lalat yang jumlahnya tak berbilang kepada Namrud dan bala tentaranya. Sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti. Tubuh-tubuh tegap yang berisi daging-daging yang besar lagi segar, otot-otot yang kuat dan juga kekar, menjadi santapan serdadu lalat yang juga menghisap darah setiap pasukan Namrud. Tidak tersisa dari mereka semua, kecuali tulang belulang, habis. Kelar sudah hidup mereka setelah dirubung lalat. Namun, Allah masih menyisakan Namrud dan telah menyiapkan seekor lalat yang khusus untuk dirinya. Tetapi berbeda dengan pasukannya yang habis digerogoti, lalat untuk Namrud tidak memangsanya dari luar. Lalat itu mencacah-cacah otak Namrud setelah masuk melalui hidung. Ia masih hidup selama 400 tahun dalam kesakitan yang luar binasa. Bayangkan, untuk mengeluarkan lalat di kepalanya, Namrud harus dipukuli dengan palu selama 4 abad. Padahal sebelumnya, ia merupakan seorang maharaja yang hidup nyaman dalam kemewahan selama 400 tahun. Gegara menantang Allah, dalam durasi yang sama, ia harus hidup merana sebagai makhluk yang fana. Menutup kisah tragis ini, Imam Ibnu Jarir Ats-Tsabari berkomentar tentang Namrud, ialah orang yang membangun istana begitu tinggi menjulang langit. Lalu Allah hancurkan pondasi-pondasinya dan dirinya lah yang dimaksud Allah dalam firman-Nya. Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari pondasinya, lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas, dan siksa itu datang dari arah yang tidak mereka sadari. Kuwes Annal, Yirmi Alte. Nas'alullah al-afiyah wa na'udzubillahi min zalik. Kami memohon kepada Allah keselamatan dan kami berlindung kepada Allah dari hal itu.